Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra, bertemu kembali bersama Girit Jastiadi Dan the heavyweight Maesa Suryadi Putra. Kok pakai heavyweight? Kelas berat. Nambah beratnya. Nambah. Ini kayaknya juga ada laptop, ada kayak tukul nih. Properti. Pertanyaan baru di laptop. Properti. Oh iya. Dan seperti biasa kembali di Broda Talks bersama dua ustadz yang gue rindu juga sebenarnya. Rindukan ilmu-ilmunya ya. Dan juga canda tawanya ya. Betul. Hari ini hadir bersama kita ada Ustadz Lutfi Marika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Luar biasa. Dan yang berikutnya ini pemerhati bulu tangkis. Enggak ya. Kalau udah Ustadz Faisal, Iya. harus ada bulu tangkisnya. Ustaz Faisal gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz? Kemarin bangga nih Indonesia dapat ini dari bangga. Jadi ngomongin bulu Tidak, tangkis. pengen tahu aja. Bangga berarti Ustaz ya? Bangga. Bangga dong. Tapi kita nggak bahas bulu tangkis ya. Yang kita bahas itu ada hubungannya dengan anak muda. Jadi zaman sekarang kan banyak anak muda itu sudah mulai seakan-akan lupa Ustaz, dengan yang namanya akhirat, dengan yang namanya agama. Jadi seperti menyepelekan nih. Jadi bilangnya, tar aja. Masalah ya, tobat-tobat mah nanti aja. Tarsok gitu. Ntar besok. Tapi ketika kita ngobrol dengan mereka, mereka seperti mengatakan kalau harus tobat seperti tidak bisa menikmati yang namanya dunia ini kan. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh menikmati dunia tuh? Iya. Sebenarnya dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dua sisi mata uang, yang mana bisa dia berpengaruh jelek kepada kita dan dia bisa menjadi lahan untuk kita bercocok tanam dan kita panen apa yang kita tanam itu di akhirat untuk bekal kita di akhirat. Dan adapun untuk menikmati dunia boleh hukumnya, selama kita menikmatinya tidak melanggar koridor agama dan tidak melalaikan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an yang mungkin bisa sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dari kehidupan dunia ini darul akhirah. Jadi untuk bekal kita di akhirat, dan janganlah kalian lupa dengan bagian kalian di dunia. Berarti nggak apa-apa nih kita menikmati dunia itu nggak apa-apa ya? Dengan syarat. Oh ada saran tadi Iya. ada. Mungkin karena kan orang kalau berpikiran nggak boleh menikmati dunia seperti nggak boleh nongkrong. Boleh nongkrong di masjid. Iya kan ya? Bersama orang-orang yang soleh. Boleh nongkrong di kafe, boleh. Kafe yang halal. Iya kan? Ketika waktunya sholat. Mungkin seperti itu saja. Iya. Jangan Tidak melalaikan dan tidak melanggar koridor agama. Wah, kalau ngumpul cowok-cowok kan itu bahaya. Oh iya dong. Bahaya, makanya ngumpulnya sesama muhrimnya aja. Berarti sebenarnya boleh asal tidak melalaikan kita. Iya. Jangan sampai kita misalnya yang udah nikah nih ya, nongkrong sampai lupa sama istri ya kan, sampai lupa sama keluarga ya. Jangan nunjuk. Yang nunjuk itu biasanya yang ngelakuin. Ya sebutin siapa orang itu maksudnya bukan nunjuk. Ya. Nah, ini di anak muda kita ada juga istilah tuh namanya STMJ. Wah, STMJ. Sholat salat terus, maksiat jalan. Aku kira minuman. Aslinya memang minuman dah. Terus lo madu. Iya. Ini STMJ dibahas gaul anak muda. Ngetren itu. Ngetren. Setiap anak tanya, itu kenapa harus begitu gitu? Itu kan biar Balance. Kalau Jadi- kata orang Monang-Maning biar pakpok. Pak. Jadi maksiat ini terus ditutup sama ini, jadinya kita santai aja gitu. Itu kalau Ada yang salah nggak sebenarnya dengan itu kan, atau itu sah-sah aja kayak gitu? Jadi apa yang sebenarnya kita diucapkan tuh sebenarnya mungkin dia itu kalimat yang ingin membenarkan apa yang dia lakukan. Betul. Jadi berkata Walaupun salah. sebenarnya ada hadis Nabi SAW
bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perkara-perkara buruk yang kau lakukan dengan kebaikan, maka niscaya keburukan itu akan dihapus dengan kebaikan. Tapi bukan itu maksudnya. Dengan kata-kata itu kita menghalalkan mungkin minuman keras yang dilarang oleh agama. Kita mungkin dengan kata-kata itu juga kita menghalalkan mungkin pacaran yang dilarang oleh agama. Ini kan sama saja kita membenturkan agama dengan agama juga kalau mau pakai kata-kata itu. Dan dia sebenarnya yang melakukan seperti itu, kita takutkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat. Kan kita tidak tahu kapan dia atau kita sudah mentok nih ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan atau di mana dia akan mati di salah satu tempat di dunia ini. Jadi kita jangan sampai nyesal tante. Iya. Karena waktu itu tidak bisa diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Itu makanan. Itu makanya. Itu makanan. Nah sekarang kalau ada juga ya tipis-tipis lah, santai aja tipis-tipis. Misalnya kalau pacaran ya pacaran sehat. Oh, pacaran sesuai syar'i aja syar'i gitu. Gitu Tat. Itu gimana caranya Tat? Sebenarnya ya maksiat ini nggak boleh kita remehin. Karena kita la tanzur ila idhamil maksiyah walakin undur ila kabir ma'asiyah. Ngomong gitu ya. Jadi janganlah kalian lihat tentang la tanzur ila sigharil maksiyah. Janganlah kau lihat tentang kecilnya maksiat itu. Tapi lihatlah siapa zat yang agung yang kau maksiati itu siapa? Allah kan. Jadi jangan cuma kita anggap ini doang sih ya kan. Kecil atau kecil ya kan. Kecil itu ya. Padahal yang kita maksiati ini siapa? Allah yang Maha Besar. Apa ini? Menarik ini. Karena Anda sendiri ngerasa kayak kadang-kadang seperti itu. Kecil aja. Ya paling bohong kecil. Dan ini yang menjadikan di kalangan teman-teman kita itu jadi salah kaprah. Banyak yang teman-teman kita yang muda-muda tuh pengen punya pacar yang solihah. Mohon maaf, orang soleh tidak pacaran. Jadi nggak bakal nemu yang begitu. Ya karena kalau dipikir-pikir juga kan kalau kita menyepelekan dosa-dosa kecil, lama-lama akan terbiasa dengan itu. Iya. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, apabila seorang melakukan salah satu keburukan atau maksiat, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Noda hitam ini akan terus bertambah ketika dia melakukan maksiat. Adapun ketika dia bertobat, maka hilanglah noda hitam tersebut. Tapi kita kan tidak tahu kita bisa bertobat atau tidak. Mungkin sekarang kita bilangnya nanti aja lah. Tapi namanya hati, seperti Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis itu, maka dia akan menjadi hitam pekat dan mati. Mungkin sekarang kita mendengar satu ayat tergugah, tapi kita tidak juga bertobat. Besoknya kita mendengar ayat mulai tidak tergugah nih, udah mulai cuek gitu ya. Biasa aja gitu. Karena jalan terus maksiatnya. Besoknya ayat terus kita dengarkan ceramah, tidak berpengaruh apa-apa. Pintu tobat pun tidak terbuka untuk kita. Dan akhirnya kita waliyadzubillah mati dalam keadaan maksiat. Sobat hijrah nih sering loh kita ngelihat ada teman seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kita nggak enak kan, ngasih tahunya nggak enak gitu. Jangan ceramah lu, misalnya seperti itu. Cuma, Ana juga dulu pernah mengalami, omongan siapapun masuknya nggak akan berubah. Akan ada saatnya nanti kita berubah sendiri gitu. Nah,
Itu sebenarnya kalau di Islam tuh gimana caranya Boleh nggak sih kita Nah. berpikiran nanti aja ada waktunya nih. Masih muda ini. Sekarang mah jalanin aja dulu, nanti masalah tobat bakal ada waktunya nih. Itu bener nggak sih tuh kayak gitu? Sebenarnya itu hidayah ya. Kita ini kadang ada panggilan hidayah, cuma kita ini mau nggak kita ini mendatangkan hidayah. Nah. Kayak misalnya, kayak kata itu mungkin kita sering dengar nasihat ini, itu biasa. Sebenarnya itu panggilan hidayah dari Allah. Cuma beberapa orang memang menganggap ini nantilah, ya kan. Padahal ya itu butuh untuk kita datangi, namanya hidayah itu. Dan ada pun tobat yang penting harus kita ketahui sebenarnya dia sifatnya bukan untuk ditunda-tunda. Dia sifatnya harus dilakukan bersegera karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an wasari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Allah tidak memerintahkan kita bertobatlah kamu nanti kalau kamu tuh tua, gitu. Bertobatlah kamu nanti kalau dapat momen yang tepat. Bertobatlah kamu nanti kalau bulan Ramadan yang akan datang. Tapi Allah bersegeralah. Tapi begini Tan, kebanyakan nih biasa kita yang muda-muda nih berpikiran, aduh kalau tobat takut nanti kita berbuat dosa lagi. Masa tobat lagi, ntar buat dosa lagi, ntar tobat lagi. Jadi kesannya kayak apa? Ya namanya manusia Tan. Ya, Kita kan tidak lepas dari betul. dosa dan salah nih. Itu gimana cara Sebenarnya siasatinnya maksudnya, atau dalam artian saran dari Ustadz nih biar kita tidak ya nggak terjerumus lagi, atau namanya kan takut lah jadi merasa kayak mempermainkan Betul. agama nih gitu. Itu sebenarnya gimana? kalau namanya kita tobat ya, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya. Oh, ada syarat-syaratnya. Ada. Oh, bukan ya Allah. Tobat. Enggak bisa. Tobat. Bisa gitu. Beneran gitu. Biasa kalau naik motor nih ada yang nyerempet, tobat. Biasa gitu. Tidak tobatnya. Itu namanya latah. Jadi ada syarat untuk tobat tuh ada Ada syarat. syaratnya. Apa itu Tan? Kurang lebih syarat tobat itu ada 4. Yang Ada 4. pertama adalah kita menyesal tentang dosa yang kita Lakukan. buat. Nah, Oke. jadi kita nyesel itu udah termasuk dari tobat. Anda ada taubat. Tapi benar-benar nyesel kan? Benar-benar nyesel, bukan nyesel. Karena ada teman anak yang sambil minum nih, sambil minum gitu. Nah, gitu tuh. Ada begitu. Iya. Kan aku enggak. Ada gitu. Iya, Kasih tau temennya kalau minum Bismillah bukan astagfirullah. Astagfirullah, tapi sambil disikat. Oh minuman keras. Iya, itu kan benar-benar banget tuh. Kata menyesal itu kan maksudnya pengertian menyesal dengan meninggalkan apa ya? Benar-benar meninggalkan apa ya? Kalau kayak gitu kan sebenarnya bukan menyesal ya. Kalau dibercanain. Menantang. Oh, iya, benar. Itu dosa yang lebih Iya. parah itu. Dan menyesal di sini kayak Ustaz Lutfi bilang harus menyesal sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pacar mungkin, bukan karena teman tongkrongan mungkin, bukan karena ya karena geng kita yang Dia hanya karena Allah itu ya, salah berarti. dia pun satu kompleks mungkin menghina kita, apaan lu mungkin sok suci Suci kah? biasa gitu. Kompleks apa nih? Komplek perumahan tentara. Oh, iya. Komplek perumahan. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Menyesal. Yang kedua. Yang kedua kita bertekad, kita meninggalkan maksiat itu. Ya. Jadi yang pertama nyesel, yang kedua kita tinggalkan maksiat itu. Kayak kata aku tadi, jangan menyesal tapi tetap lanjutin. Ditegur. Serok. Serok. Iya, serok. Itu yang kedua ya, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, kita berazam, kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Oke. Ya, jadi punya tekad, bukan berarti asal nanti ini lagi lah gampang. Jadi itu tekadnya bukan tekad tidak mengulangi, tapi tekad akan mengulangi, itu nggak boleh. Ya, itu yang udah 3. Terus kayak kembali ke antum tadi kan, gimana kalau kita udah bertekad cuma ngulangin lagi. Nggak sengaja nih Tan. Nah, nggak sengaja ya. Nah, Nggak sengaja ya. Sebenarnya Rasul SAW udah menjelaskan ya bahwasannya manusia ini memang Allah tuh menciptakan kita itu kita untuk berdosa kemudian beristighfar. Kata Rasulullah SAW, laulam tudnibu adzahaballahu bikum. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan
memusnahkan kalian. Wa la ya'tiyanallahu biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada kaum yang lain. Kaum ini berdosa, mereka melakukan dosa, kemudian mereka istighfar kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni lagi. Jadi bagi orang-orang yang udah bertekad cuma masih ya mengulangi lagi, jatuh lagi, jangan kita putus asa, ya, jangan putus asa dalam Allah. Terus kita bertobat lagi perbaiki niat lagi, Jangan ngulangi lagi. usaha, ngulangi ya. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya balikan ya. Iya, nggak bisa. Ya, kalau yang seperti ini salah satu perangkap setan lah. Dan banyak dengan dalilnya juga manusia. Nggak Tempatnya apa-apa. salah. Ya kalau salah nggak apa-apa dong. Memang kan dia ada Bani Adam foto ya. Memang setiap Bani Adam berbuat salah, tapi ada lanjutannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu siapa? Yang bertobat. Orang yang bertobat. Ternyata kalau Itu misalnya yang keempat belum, baru 3 tadi. Yang keempat belum. belum ya? Belum. Itu 3 ini berkaitan dengan Allah ya. Adapun dengan adami manusia, itu kita harus meminta keikhlasan. Ya, minta maaf. Kalau kita Kalau ada hubungan dengan manusia, misalnya kita niat utang sama orang, terus Iya. anak udah niat nggak bayar deh. Itu kan bisa tuh. udah gue Nggak lunasin, udah ya, lunasin. Ya itu harus bayar tuh. Kalau misalnya kita pernah menggibah orang atau ngejek orang, minta maaf. minta maaf. Padahal salah benar. Nah kan kalau ada orang tidak mampu langsung meninggalkan, karena sudah saking lamanya berbuat seperti itu, tapi dia mengurangi, niat mengurangi itu bisa ini juga nggak? Maksudnya salah satu bagian dari taubat juga kan? Misalnya nih, anggap dia minum-minuman, hampir setiap hari, sekarang cuma ya 3 hari sekali dulu deh, 2 hari sekali dulu deh, sampai akhirnya benar-benar dia niat, akhirnya meninggalkan gitu. Karena banyak orang yang karena udah terbiasa, bertahun-tahun. Itu apakah termasuk ya Tad? Seperti ada yang kisah itu yang mau tobat di jalan ke kota lain terus meninggal, itu mana udah masuk tobat. Apakah yang seperti tadi itu udah berniat tobat, nantinya tiba-tiba meninggal, apa kita dapat niatan tobat seperti kisah yang itu apa enggak sih? Sebenarnya itu kalau menurut Ana lebih ke, kalau kayak Tanto tadi mungkin ke perokok ya, susah dia untuk bisa jadi itu meninggalkan rokok. Itu sebenarnya semua kembali ke niat masing-masing. Yang penting Allah kan juga melihat kepada kesungguhan seseorang itu dalam dia benar-benar mengurangi, benar-benar berusaha. Menguranginya karena tobat, bukan karena nggak ada duit. Betul. Beda. Jadi karena Allah. Rokok itu nggak bahaya kalau nggak dihidupin. Oh iya dong. Cuma diliatin doang. Iya. Ini kan. Tapi akhirnya kalau lama dilihatnya lama Tertarik juga ya. Betul. Tertarik juga. Dihindari. Benar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim kalau nggak salah, kalau misalnya kita takut terjerumus kepada dosa itu yang misalnya kita sering melakukan itu, bahkan hal-hal yang mubah pun kita berusaha untuk meninggalkan. Misalnya kayak tadi ada rokok nih, kita ngeliatin kan nggak dosa kan? Tapi kalau namanya orang kan ada hasrat nanti muncul. Setuju. Yang mungkin dia Pengen pernah nyoba. sebelumnya. Benar. Jadi asal dibuang atau nggak usah berteman sama orang perokok ya kan? Jadi itu hal-hal yang mubah pun sebenarnya kita masih boleh kan? Ngobrol apa? Kalau bisa dijauhin hal yang mubah. Karena takutnya itu kita melakukan lagi maksiatan. Kita kan namanya anak muda ya. Kalau dikasih tahu nggak semua sih, tapi ada tuh kadang-kadang tuh yang kita udah mengingatkan tapi jawabannya tuh yang nyakitin kan. Contoh kayak gitu, udah, lu nggak usah ngurusin gua, itu biar urusan gua sama Tuhan gua. Nah, itu kan kadang-kadang kita tuh, ya orang ini udah dikasih tahu gitu loh maksudnya kan. Lu aja sini mah. Ngambil aja. Itulah. Nah itu gimana caranya ya? Ya, untuk yang tadi kalau memang teman kita mungkin belum mendengar nasihat dari kita, maka kita jangan berputus asa ya. Karena Rasul SAW pun bersabda, Rasul SAW berkata, jika salah satu di antara kalian melihat suatu keburukan, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya jika dia mampu. Dipukul gitu tuh.
ya enggak dipukul. Ditampar Rasa, dong. dengan Ditampar lagi. dengan hikmah lah, maksudnya Ya tangan itu maksudnya dengan gimana tuh? ya mungkin bisa diamankan apa yang dia lakukan. Oke. Atau mungkin dengan tangan, dengan kekuasaannya dia, misalnya dia Pak RT gitu, Bikin peraturan. bikin peraturan, Oh itu tidak maksudnya. tidak apa namanya nongkrong sambil doa gitu kan. Ya, itu kalau memang kita punya wewenang di situ. Berarti kalau nongkrong orang aja mau aja gitu. Enggak lah. Kamu jangan Oke jangan. Terus kalau tidak bisa dengan tangan Tidak berarti bisa dengan tangan, Rasul melanjutkan dengan lisan. Ya, dengan lisan. Dan kalaupun juga tidak bisa dengan lisan, mungkin karena dia takut ya kan, mungkin dia gerombolan banyak gitu, kita tegur, tapi kita juga yang masalah. Benar-benar. Bisa dengan hati kita mengingkari perbuatan tersebut dan itu selemah-lemah iman, kata Rasulullah SAW bersabda. Dan adapun mungkin tadi kita bisa dengan lisan ya, karena dia mungkin teman dekat kita lah, teman bro kita lah, yang kita pengen juga dia ke jalan yang benar gitu. Kalau dia tidak terima, maka hendaknya kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berkata, tidak innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kau tidak dapat memberikan hidayah kepada yang kau cintai atau yang kau kehendaki. Mungkin kita pengennya dia sekarang, kita pengennya secepat ini dia dapat hidayah, tapi tidak bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu kepada Nabi Muhammad yang fasih lidahnya, yang strategi dakwahnya masya Allah. Apalagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Jadi tugas kita adalah menyampaikan. Adapun itu tidak diterima, yaitu urusan dia. Yang penting kewajiban kita sebagai teman, sebagai teman, sebagai bro sama teman kita sudah menasihati. Maka jangan berputus asa karena Nabi pun begitu, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara. Gitu sama ini tadi kan Ustadz Lutfi bilang taubat itu ada syarat-syaratnya. Kita sudah tahu syarat-syarat taubat nih. Terus cara taubat itu bagaimana sih? Apa hanya dengan kita setelah sholat berdoa ya Allah, kita taubat ya Allah. Sama istighfar itu sudah termasuk ya? Sebelum cara taubat sendiri itu kayak gimana sih? Apakah ada sholatnya gitu? Misalnya dosa kecil nih, misalnya kita bohong, misalnya cara taubatnya begini, atau mungkin dosa besar, cara taubatnya begini. Ada seperti itu bagaimana? Mungkin kalau secara spesifik gitu ya, cara taubat. Mungkin yang dimaksud sholat taubat mungkin ya. Sholat taubat, ada sholat taubatnya ada. Ya, ada sholat taubat. Yang itu memang juga disyariatkan, tapi dia diwajibkan. Tidak diwajibkan, tapi disyariatkan. Ya, termasuk sunnah. Ketika kita mungkin bertobat melakukan keburukan, langsung kita iringi dia, langsung kita melakukan kebaikan, salah satunya dengan sholat. Adapun sholat ini tidak ada tata cara khusus yang bacaannya khusus tentang bacaan ayat taubat mungkin. Nah, sholatnya seperti biasa, 2 rakaat cukup. Dan setelah sholat atau di dalam sholat kita bisa berdoa kan, kita banyak minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat sholat. Iya, sholat biasa. Penting yaitu kita menyesal, istighfar. Terus kalau kita sholat itu lebih baik lagi. Kalau misalnya keluar air mata tuh nggak apa-apa sebetulnya. Biasanya kalau orang nyesel kan sampai orang mata, tapi namanya kalau udah nyesel pasti keluar air mata. misalnya nggak keluar itu kan bukan syarat kan? Enggak, yang penting kita menyesal aja. Orang ngantuk aja keluar air mata, apalagi menyesalkan dosa. Mau dipertanyakan misalnya obatnya beneran apa enggak. Jadi sahabat Islam, seperti tadi kita ngobrol sama Ustadz bahwa jangan pernah menunda yang namanya taubat. Karena taubat itu tidak menunggu tua, mati juga nggak menunggu tua, betul tidak? Iya, syarat taubat pun dia tidak harus tua, dan syarat mati pun tidak juga nunggu tua.
Karena kita sudah tahu di sekitar kita ada bayi mati, ada anak muda mati, ada yang setengah muda mati, Ada yang belum lahir juga sudah mati. Iya, Yang betul lahir juga. berguguran itu kan ya. apalagi yang sudah tua ya. Itu sebenarnya sudah ada peringatan dari Allah, sudah tangannya mungkin lemah, sudah tumbuh ubannya, sudah tidak kuat Kok ngomongin saya Ustaz? Ya makanya harus ingat. Ustaz, saya kepikiran nih yang terakhir nih Ustaz. Terus bagaimana caranya supaya bisa menikmati hidup saya? Bisa menikmati dunia, tapi juga tidak melalaikan yang namanya akhirat. Itu gimana terelaknya? Sebenarnya ya kita harus ingat ya bahwasannya tujuan utama kita ini bukan dunia, tapi akhirat. Tapi kita boleh untuk menikmati dunia, misalnya kayak kita menyenangkan keluarga, ya kan, belanja atau jalan-jalan, itu nggak apa-apa. Bahkan kalau itu kita niatkan untuk keluarga, itu bisa benar-benar pahala. Jadi kita dapat dua-duanya, dapat kenikmatan dunia, dapat juga pahala. Ya, yang nggak boleh itu yang menyalahi syariat atau berlebih-lebihan, foya-foya, ya kan? Itu yang dilarang. Misalnya kita pamer lah di mobil, tapi nggak dipakai, ya kan? Itu nggak boleh. Dihisap nanti di akhirat. Gitu. Itu Ustaz. Jadi kira-kira bisa kita simpulkan dikit ini bahwa taubat itu jangan ditunda-tunda. Nah, Karena Allah juga nyuruhnya disegerakan. disegerakan. Ya kan? Mungkin terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat hijrah tentang anak muda, foya-foya dan taubat ini? Oke. Ya mungkin setelah kita berbincang gitu, semoga pesan yang tersampaikan Amin. ke pemuda-pemuda dan teman-teman kita yang di luar sana. Yang pertama mungkin seperti Ustaz Lutfi bilang, pertama kita harus ingat tujuan kita di dunia ini untuk beribadah. Jadi kalau memang kita sudah tahu tentang tujuan kita di dunia ini untuk beribadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kita kaitkan dengan akhirat. Kita jalan-jalan, pasti kita melihat apa ketentuan syariat ketika kita berjalan-jalan. Mungkin kita jalan-jalan tak boleh ke tempat beribadah orang lain, tak boleh tempat yang diharamkan. Kita belanja, mungkin kita lihat kita tidak boleh mubazir, kan kembali lagi ke syariat. Kita nongkrong mungkin sama teman tak boleh hibah, berkata kotor. Jadi kita kaitkan semuanya. Dan yang kedua, kita juga segeralah kita bertobat karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada salah satu perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Fa inna ahadakum an yakuna tabi'an fil khair khairun min an yakuna ra'san fil syarr." Sungguhnya jika kalian menjadi pengikut atau pengekor dalam kebaikan, itu lebih baik daripada kalian menjadi kepala atau gembong dalam kejahatan. Jadi kita mungkin tidak langsung jadi pelopor kebaikan, tidak langsung jadi kepala kebaikan, tapi kita menjadi pengekor kebaikan. Mungkin kita ikut sosial dan dakwah, menyebarkan video dakwah, kita ikut jadi pengekor, walaupun mungkin tidak terlihat. Nah, itu lebih baik daripada kita menjadi gembong atau kepala dalam kejahatan. Itu lebih baik. Luar biasa. Alhamdulillah sahabat hijrah, mudah-mudahan tergerak nih hatinya, terutama untuk anak muda ya, Untuk segera bertaubat. Karena kita juga menyadari bahwa kita juga banyak dosanya, jadi kita harus bersegera bertaubat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Broadcast Dakwah. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Broadcast Dakwah Islam agar kita semua bisa menjadi ekor dalam menyebarkan kebaikan. luar biasa. Gini tuh Just pamit. Maesa Heavyweight pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.